Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tetap semangat. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tri Rahmono, pangkat saya itu NRP 65070209. Lahir di Makassar 20 Juli 65. Ya, sudah berkeluarga, 1 istri dan 3 anak. Tinggal di PTN Tanah Baru, Blok F5, nomor 9, RT 0509, Kecamatan Tanah Baru, Kota Bogor Utara. Pendidikan S1, kemudian dinas di kepolisian kurang lebih sudah 35 tahun. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi, yaitu kenakalan remaja dan 5 pintu kematian. Selamat datang, perang modern dan intelijen asing. 5 ancaman besar bagi remaja yang berujung pada kematian. Yang pertama adalah gar lantas, pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang kedua tawuran pelajar. Yang ketiga bahaya narkotika. Yang keempat asusila dan kriminalitas. Akumulasi dari kelima masalah ini berakibat putus asa dan bunuh diri. Masalah lalu lintas, gar lantas, geng motor, dan balap liar, serta laka lantas. Laka lantas, masalah lalu lintas, tentunya anak-anakku sekalian, yang pertama dalam berkendara harus memiliki surat izin mengemudi. Kemudian juga harus membawa surat-surat kendaraan. Yang ketiga harus mampu mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas. Dan yang keempat adalah hati-hati. Ya. Apabila anak-anakku sekalian akan menggunakan kendaraan bermotor, yang pertama yaitu menggunakan helm pengaman. Surat-surat kelengkapan kendaraan dan surat izin mengemudi, serta menguasai rambu-rambu dan hati-hati. Kemudian kita perlu adanya pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas. Ada 3 macam rambu lalu lintas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah warna kuning, adalah warna rambu peringatan, petunjuk. Ya, kemudian ada warna merah adalah rambu larangan, dan yang warna biru adalah rambu petunjuk. Kemudian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja. Naik kendaraan, tidak menggunakan helm pengaman, tidak membawa surat-surat, kemudian berboncengan lebih dari 2 orang, atau sengaja melanggar palang pintu yang ada di lintasan kereta api. Data kecelakaan lalu lintas. Kalau kita lihat data tahun 2020, ya, korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas 55.570 jiwa. Ya, rata-rata korban jiwa mencapai 4.631 jiwa dalam sebulan. Kemudian dibagi hari 155 hari, dan kalau dibagi jam itu kurang lebih 6-7 jiwa melayang dalam setiap jam. Ironisnya 27% diantaranya adalah remaja yang berusia di bawah 16 tahun. Ini kan sangat-sangat menyedihkan, karena sebetulnya pada usia 16 tahun ini, anak-anak ini sebetulnya belum boleh meraih sepeda motor. Kembali lagi pada pengawasan orang tua, apalagi kalau datang ke sekolah, anak SMP, juga mungkin para guru harus melakukan pengawasan atau bahkan melarang anak SMP tidak boleh menggunakan kendaraan roda 2, karena pasti usianya pun belum memenuhi syarat untuk memiliki surat izin mengemudi. Kemudian kita masuk pada tawuran pelajar. Tawuran pelajar itu alasannya sih mencari jati diri, fanatisme terhadap sekolah, kemudian pelajar drop out, sakit hati, ya. Kemudian dengan alasan yang klasik, katanya
angkotnya tidak mau bersahabat atau tidak mau membawa anak-anak sekolah, sehingga cenderung anak-anak sekolah pada saat pulang sekolah berkelompok, sehingga ketika bertemu dengan kelompok yang lain maka akan saling mengejek dan lain sebagainya sehingga terjadi tawuran. Nah, ini contohnya, ya, beberapa anak sekolah yang sudah terjaring oleh razia tawuran pelajar, ya resikonya ditelanjangin, kemudian dilakukan pembinaan, orang tuanya dipanggil, gurunya dipanggil, ya, tentunya ya ini juga akan membuat paling tidak efek jerah, ya, malu dan lain sebagainya. Ini kita lakukan pembinaan di sekolah, anak-anak yang terjaring kemudian dibawa kembali ke sekolahnya, kemudian di sekolah kita lakukan pembinaan, baik pembinaan dari sekolah langsung maupun dari kepolisian. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk tawuran, ya, cukup mengerikan juga karena apabila alat-alat ini atau senjata ini terkena pada bagian badan kita pasti akan mengakibatkan luka yang ya tidak hanya sekedar tergores, tapi biasanya sampai berdarah-darah atau bahkan beberapa pelajar yang terlibat tawuran juga sudah sampai meninggal dunia, dan ini pasti tidak dikehendaki oleh semuanya. Kalau kita melihat untuk evaluasi dalam Kota Bogor, data sekolah di Kota Bogor, ya, ada 3 SMA, 2 SMA negeri, dan 1 SMA swasta, ya, beberapa SMK di Kota Bogor, beberapa SMP, bahkan SMP. Tidak terjadi tawuran, yaitu hampir merata di seluruh wilayah 6 kecamatan yang ada di Kota Bogor, persimpangan tempat bertemunya para pelajar yang berdomisili di kabupaten maupun di Kota Bogor. Berangkat dan pulang, ya, terjadi tawuran karena tidak sedikit yang masih menggunakan kendaraan angkutan umum, baik angkutan perkotaan maupun bus, ya, sehingga tradisi, ya, saling ejek, saling memberikan pesan negatif, akhirnya satu sama lainnya tidak senang dan kemudian terjadilah tawuran. Kita masuk pada materi narkoba. Narkoba terbagi menjadi dari 4 bagian, yaitu narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan HIV atau AIDS. Ini adalah contoh dari beberapa jenis marijuana atau morfin, ya. Ada hasis, kokain, heroin, LSD, opium, dan nikotin. Ya, ini juga ada beberapa kemasan atau cara bagaimana pengedar-pengedar narkoba ini coba mengelabui sehingga bentuknya cukup menarik kalau untuk anak-anak remaja, ya. Kemudian bentuknya seperti permen karet yang tipis itu memang dipotong menjadi 4, ya, kecil, tapi itu namanya narkoba sehingga akan berakibat dari efek yang ada. Ini juga ada beberapa jenis ekstasi, ya. Kita harus berani mengatakan tidak kepada narkoba. Say no to drugs. Kalau kita melihat pada jumlah kasus HIV berdasarkan umur, ya, 15 tahun sampai pada tahun 2015 sampai 2020 di Kota Bogor. Ini kelompok umur 5 sampai 14 tahun, kelompok umur 15 sampai 19, kelompok umur 20 sampai 24, kelompok umur 25 sampai 49, kelompok umur lebih dari 50 tahun. Ini ada beberapa, sudah hampir semuanya bisa dipengaruhi oleh narkoba, sehingga cukup memprihatinkan. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi di Kota Bogor ini juga sudah cukup memprihatinkan.
Karena kalau kita lihat ada beberapa evaluasi pada akhir tahun, Januari sampai Juli 2022, itu jumlah kasusnya sudah cukup lumayan. Ini adalah efek dari penggunaan narkoba, kemudian terkena HIV/AIDS, ya, akibat dari penggunaan ekstasi. Ini juga bagian email, ya, bagian gigi, email pada gigi itu rusak, mengalami pengeringan sehingga ya terjadi kerusakan baik pada bagian mulut, gigi, dan lain sebagainya. Kemudian korban tewas dan kerugian yang diakibatkan dari narkoba. Jumlah korban tewas setiap hari akibat mengkonsumsi narkoba mencapai 40 sampai dengan 50 orang per hari, atau sekitar 15.000 sampai 18.000 orang per tahun. 85% adalah remaja. Kerugian masyarakat mencapai 23,6 triliun. Ya, ini uang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba selama 1 tahun. Kemudian kita masuk pada asusila. Asusila itu terbagi menjadi pornografi, human trafficking, KDRT, dan hutang. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar atau sketsa atau ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Ini undang-undang pornografi mengatur, ada dalam pasal 44 tahun 2008. Kemudian pengertiannya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Sedangkan W.F. Hong menyebutkan pornografi adalah penggunaan representasi perempuan, tulisan, gambar, foto, video, atau film dalam rangka manipulasi hasrat atau rasa orang yang melihat, yang dalamnya berlangsung proses degradasi perempuan dalam statusnya sebagai objek seksual laki-laki. Ini adalah gambaran masa depan yang suram karena anak-anak remaja yang sudah terlibat narkoba, kemudian human trafficking, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak ini ada dalam situasi yang terpenjara, ya, terpenjara dia, maksudnya ditampung tapi untuk tujuan tertentu, bukannya diberikan pekerjaan, tapi dia malah akan dijual untuk para lelaki hidung belang. Kemudian ini juga ada beberapa, itu gambarnya perempuan di dalam keller, ya, tempat kue itu ibaratnya orang itu
terikat, diikat dalam satu tempat yang dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu bagaimana orang-orang yang sudah menguasai itu bisa memanfaatkan. Ini dalam kasus perdagangan perempuan dengan modus prostitusi di luar negeri adalah kasus yang paling umum terjadi. Bahkan menurut data yang ada, fenomena ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Daerah-daerah yang memasok terbesar kasus trafficking terbesar di tanah air sesuai dengan data menyebutkan bahwa sedikitnya 80% dari 8.800 kasus trafficking sejak tahun 2004 melibatkan korban asal warga. Kebanyakan kalau Jawa Barat ini Subang, Kerawang, Cianjur, Bogor Kota, Bogor Kabupaten, Indramayu, dan Provinsi Jawa Barat. Hentikan yang akan membahayakan diri kita. Ini adalah akibat dari tangan-tangan yang di batik-batik itu ya, di batik, kemudian dengan obat yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga malah ini, apalagi kalau anak-anak ini memang sudah ada bibit-bibit HIV sehingga kulitnya sudah mengalami degradasi sehingga ketika ada permasalahan sedikit langsung terjadi kerusakan pada kulit. Dari 4 permasalahan tadi, ya, dari mulai pelanggaran lalu lintas, kemudian tawuran, pelajar, kemudian narkoba, dan yang terakhir adalah human trafficking, ya, perdagangan manusia. Ini akan berakibat pada kriminal. Ya. Akumulasi dari 5 permasalahan yang terjadi di atas adalah salah satunya sebagai embrio pelaku kriminalitas. Sehingga kita perlu waspadai semuanya. Ya, penggunaan senjata tajam, ya, seperti tawuran, kemudian apalagi sudah menggunakan senjata api dan lain sebagainya. Ini pasti akan bermasalah dan berakibat pada kriminalitas, sanksi pidana. Ya. Anak-anakku sekalian, makanya kalau berbuat sesuatu harus dipikirkan. Ya. Membawa senjata tajam, membawa senjata api dan lain sebagainya, ini ada undang-undang yang mengatur. Ya. Undang-undangnya sudah cukup lama. Undang-undang nomor 12 darurat tahun 1951. Ini yang disebut undang-undang darurat. Ya. Ini barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Ini pada Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 pasal 1. Ya. Kemudian di pasal 1 ini berkaitan dengan senjata api. Ya. Kemudian berbicara pada
pasal 2, barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun. Ini yang sering digunakan pada anak-anak pelajar ketika dia melakukan tawuran. Ya. Senjata pemukul, senjata penusuk, bahkan senjata tajam. Ini kena pasal 2 Undang-Undang Darurat tahun 1951. Ancaman hukumannya 10 tahun. Kalau senjata api, ancaman hukumannya seumur hidup atau 20 tahun. Ini kira-kira anak-anak sekarang ada yang menginginkan dengan ancaman hukum seperti ini atau mau baik? Silakan. Kalian anak-anak pelajar yang mampu berpikir secara logika, yang mampu berpikir secara nalar, yang mampu berpikir dan bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Sehingga ketika ada teman atau orang lain atau siapalah yang mengajak melakukan sesuatu yang tidak benar, bahkan membahayakan orang lain, paling tidak anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar Undang-Undang Darurat tahun 2000, Undang-Undang Darurat 1951. Nah, ini adalah risiko dari ketika kita melakukan tawuran, terjaring oleh petugas, ya, dikumpulkan, ditelanjangin, ya, ini adalah embrio pelaku kejahatan, ya, masih sekolah, sudah bawa senjata tajam dan lain sebagainya, ya. Di balik baik, saya pikir Bapak anggap semuanya sudah disampaikan dari mulai masalah lalu lintas, masalah pelajar, narkoba, kawan pelajar, narkoba, asusila dan kriminalitas, sehingga wawasan atau pengetahuan yang sudah diberikan ini, saya harap anak-anakku sekalian bisa berpikir dengan nalar dan ketika melakukan sesuatu, paling tidak dia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.